Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan atau menjalankan aktivitas kita sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Dan kepada teman-teman yang saat ini belum beruntung yang sudah menyaksikan video saya berdoa semoga senantiasa teman-teman selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan kesehatan, dan kepada yang sakit diangkat penyakitnya dan cepat diberikan kesembuhan, dan kepada yang mendapatkan masalah segera diselesaikan masalahnya, dan mereka yang kurang beruntung di bidang perekonomian mudah-mudahan segera selesai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menjadikan semua teman-teman kita menjadi orang yang sukses. Amin. Dan kalau teman-teman nanti sudah sukses, kita bisa berjumpa, bertemu, ya kan, untuk menjalin tali silaturahmi, bertukar pikiran, akhirnya menjadi teman, akhirnya menjadi saudara. Karena memang sebenarnya manusia itu diciptakan Allah di muka bumi ini untuk senantiasa bersaudara, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari manusia yang lain. Itu teman-teman. Dan terima kasih atas kontribusinya sudah menekan tanda subscribe, dan juga jangan lupa tekan tanda lonceng karena itu adalah bentuk notifikasi, karena setiap hari saya akan upload video. Jadi teman-teman bisa lihat nih video-video terupdate di setiap hari kita akan upload nih teman-teman. Terus selanjutnya kunjungi juga itu YouTube Ki Truno Pamungkas, IG Ki Truno Pamungkas. Tolong teman-teman mengikuti juga di Instagram Ki Truno Pamungkas. Nanti coba kita akan informasikan kepada teman-teman melalui IG, melalui Instagram, tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ki Truno Pamungkas. Juga di halaman Facebook itu memuat tentang keris-keris pusaka yang ada di Nusantara itu teman-teman. Nah, kali ini di kesempatan ini saya akan melihat watak sahabat kita yang lahir pada hari Sabtu Kliwon. Nah, seperti apa ini wataknya teman-teman? Nah, yang lahir pada hari Sabtu Kliwon itu orangnya ini bodoh, dia selalu berlagak pandai, dan orangnya malas, pelupa. Namun di sini dia memiliki kesungguhan hati. Jadi kalau kita punya teman ini yang lahir pada Sabtu Kliwon, dia orangnya memang bodoh teman-teman. Kadang-kadang dia berlagak seperti orang pandai, dan orangnya malas juga pelupa. Namun kalau dia diajari, kita bimbing, ya kan, dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena dia kalau menjalankan suatu pekerjaan itu dia dengan kesungguhan hatinya. Nah, ini teman-teman, kita harus selalu memberitahu, berarti ini harus selalu mengingatkan kepada sahabat kita ini. Nah, ini teman-teman, kalau dia ini diberikan tugas, dia akan selesaikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati dia, bekerja dengan hati gitu. Walaupun dia ini orangnya ya bodoh, sok-sok pandai, namun terlihat malas, dia malas orangnya, juga pelupa teman-teman. Tapi kalau dia selalu diingatkan, dibimbing, dia akan menjadi orang yang luar biasa, karena dia bekerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah wataknya. Jadi kita harus bisa mengingatkan kalau itu pasangan kita atau apapun yang lahir pada Sabtu Kliwon ini, harus kita senantiasa
mengingatkan, senantiasa berada di dekatnya, memberikan masukan-masukan. Nah itu sahabat. Sekarang kita akan melihat bagaimana hoki kerezekiannya. Nah, kepada teman kita yang lahir pada hari Sabtu Kliwon ini, saat umur 6 tahun dia pancaran energinya cukup sederhana. Ada pancaran energi namun tergolong sederhana. Ini support dari orang tuanya lumayan lah boleh dikatakan di usia 6 tahun. Di usia 7 tahun, 8 tahun sampai usia 12 tahun di sini terlihat sama nih teman-teman. Pancaran aura energinya ini terlihat sama seperti saat dia berusia kurang lebih 6 tahun. Nah, ini dia terus orang tuanya terus berjuang bagaimana untuk menyenangkan dia, untuk membahagiakan anaknya tentunya. Ini di usia kecil kan masih bergantung pada orang tua. Dan yang terlihat di tahun-tahun berikutnya, di usia dia kurang lebih 18 tahun ini terlihat gelap. Pancaran aura energi ini betul-betul nggak ada. Di sini dia mendapatkan permasalahan yang sulit, permasalahan yang berat menimpa dia di usia 18 tahun ini sahabat. Dan dia di sini terus berusaha untuk keluar dari masalah, terus berdoa, bekerja, ya kan, terus dibimbing, terus dituntun, terus diawasi. Akhirnya dia bisa sedikit-sedikit mulai menjadi orang yang mandiri. Dan semakin lama di usia 22 tahun mulai muncul aura energi pada dirinya di usia 22 ini. Dan disinilah dia mulai ada kepercayaan diri, dengan dia terus bekerja dengan hati, dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Akhirnya semakin naik pancaran aura energi pada dirinya, naik di usia 24 tahun dia mendapatkan kejayaan dan kesuksesan yang sangat luar biasa. Dia betul-betul menjadi orang yang sukses, orang yang sangat kaya raya ini di usia muda ini, 24 tahun. Nah, karena kekayaan inilah, karena uang dia ini sangat melimpah, akhirnya dia tidak terkontrol kesana kemari uangnya, dan akhirnya yang terjadi semakin lama semakin menurun. Pancaran aura yang terang benderang di usia 24 tahun ini menurun nih sahabat, menurun. Di usia 30 tahun dia mendapatkan cobaan yang berat, mendapatkan masalah yang rumit. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya dia baru tahu kalau selama ini yang dilakukan itu salah. Jadi belajar dari kesalahan, dia terus berjuang untuk keluar dari masalah yang membelitnya di usia 30 tahun. Dan semakin lama muncul energi yang ada pada dirinya ini 6 tahun kemudian di usia 36. Ini muncul namun masih dalam kapasitas kecil. Jadi dia sudah mulai bisa menyelesaikan masalah, mulai bisa uraikan, mulai bisa dia selesaikan. Dan semakin lama perjalanan dia ini panjang nih teman-teman. Kemunculan energi ini bukan langsung gede, dia muncul namun kapasitasnya masih kecil. Dan ini terbilang sama ritme yang dia alami ini. Sampai usia dia 43 tahun masih sama nih ritmenya, ritme kemunculan power energi ini. Dan di sini dia terus berjuang dan bekerja keras dengan kesungguhan hati dia. Semakin lama ini semakin membesar aura energinya di usia dia kurang lebih 44 tahun. Jadi panjang nih. 44 tahun ini mulai naik di sini teman-teman, mulai membesar dan terus dia tingkatkan nih performa dia. Terus tingkatkan kinerja dia dengan sangat hati-hati, dengan kesungguhan hati yang paling tinggi. Akhirnya naik dan naik di usia 48. Nah, di usia 48 atau 49 dia mendapatkan kejayaan dan kesuksesan yang sangat luar biasa. Di sini sungguh sangat hebat dia teman-teman. Di usia 48 atau 49 tahun ini dia memiliki kejayaan yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa, sangat hebat. Nah, akhirnya dari kekayaan inilah dia mulai melakukan investasi, dan akhirnya apa? Semakin menurun power energinya. Di usia 55 tahun ini masih terpancar, namun ya ada penurunan, namun masih kalau boleh dikata perputaran ekonominya masih terlihat bagus. Namun yang tidak sebanding saat usia 48 di usia 55 teman-teman. Jadi menurun dan terus menurun dan puncaknya kepada teman kita yang lahir pada hari Sabtu Kliwon. Nah, ini hati-hati ini teman-teman, karena di usia 60 tahun bisa lihat Anda mendapatkan masalah yang sangat berat,
dan masalah yang sangat rumit menimpa Anda, maka persiapkanlah dari sekarang. Anda harus prepare, Anda harus rajin menabung, karena yang utama saya lihat ini adalah perwataan dan ekonomi. Dan di usia 60 tahun adalah masa yang berat ekonomi Anda, masa yang sangat sulit, maka persiapkanlah. Demikian sahabat Kiturno Pamungkas yang saya bisa sampaikan, saya bisa bagikan pengalaman ini. Saat ini saya lihat dari weton ya, Sabtu Kliwon, lahir pada wetonnya Sabtu Kliwon, tentang watak dan tentang kerezekiannya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada kata salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan mutlak milik manusia termasuk saya Kiturno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak punya hak sama sekali untuk menyalahkan manusia yang lain, karena cukuplah Raqib dan Atid saja yang mencatat kebaikan dan keburukan kita nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Demikian, ambil positifnya, jangan dipakai yang negatif, ambil yang benernya, jangan dipakai yang salah, karena setiap manusia ya pasti ada salahnya, pasti itu. Namun saya atas nama pribadi, niat saya adalah mencari teman, niat saya adalah ingin berbagi pengalaman. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya Kiturno Pamungkas.